Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan dinding, kusen, dan juga kolom. Di sini kita misalkan aja kita buat, ini kan layar yang udah kita buat kemarin ya. Kita buat di sini as, misal aja kita ngarang ukurannya 10 meter dikali 15 meter ya. Misal seperti ini, setelah itu di sini ada garisnya, misal seperti inilah. Nah, itu seperti ini. Nah, kalian udah buat garis as ya. Kalau kalian udah ACC, jika kalian sudah selesai dan sudah ACC garis as, selanjutnya kalian itu membuat dinding, kolom, dan kusen. Nah, ketika kalian membuat dinding, kolom, dan kusen, diperhatikan dulu untuk garis asnya itu memakai layar as ya. Jangan sampai kalian menggunakan layar yang lainnya. Kalau sudah layar as itu kita kunci saja, kita lock. Nah, kenapa kita kunci? Agar ketika kita mau hapus, kita move itu nggak akan kehapus. Nah, yang pertama itu kita buat kolom dulu. Jangan lupa di sini diganti ke layar kolom. Untuk kolom sendiri kan ukurannya buat 15 kali 15. Kemudian untuk arsir jangan lupa pakai arsir kolom. Di sini kita pakai arsir kolom. Nah, caranya klik H atau head. Setelah itu akan muncul, nah ini kita klik di sini untuk perbanyak. Nah, kita pilih Arcon. Setelah itu setelah ini kita buat heads atau arsiran. Untuk arsiran itu menggunakan heads. Bentar. Nah, untuk arsiran itu menggunakan heads ANSI 37 aja, ANSI 37. Kalau udah klik di sini. Nah, kalau ukurannya udah sesuai, ini garisnya udah pas, nggak kebesaran kekecilan, kita bisa langsung pakai. Kalau misal ini kekecilan kita coba, nah buat jadinya seperti ini, itu kita bisa setting di sini di skala. Misalkan ini 0,1 nggak masih kecilan 0,5, kita coba-coba sampai pas. Karena ini punya saya satu pas, itu sudah pakai satu aja. Nah, kalau udah itu kalian copy. Nah, setelah itu, nah klik di sini di pojok-pojok sampai hijau muncul. Kalau hijau kalian itu nggak muncul, itu kemungkinan OSNAP kalian mati. Cara nyalakan itu F3. Kalau ini kan berarti off. Pencet lagi F3. Nah, kalau ini di bawah sini kita lihat sama-sama udah on. Setelah itu settingnya bisa lihat di kanan bawah di sini. Untuk yang dinyalakan itu endpoint, mid, center. Ini seperti yang sudah saya jelaskan di video pertama. Setelah itu kita ulangi lagi aja. Kita copy CO. Setelah itu kita copy ke sini. Nah, kenapa sih ngopinya di sini, Mas? Nggak seperti ini aja. Misal seperti ini. Misal kita copy dari pojok sini. Setelah itu kita ke bawah, kita move, kita blok, setelah itu kita move. Nah, fungsinya tadi kita kunci itu biar asnya itu nggak gerak-gerak ya. Nah, kenapa sih ini yang di sisi luar as, kan ini sisi as luar ya? Kenapa ini buatnya seperti ini di pojok-pojok, nggak seperti gini di as tengah? Itu karena di bagian sini itu di luar as itu sudah bukan tanah kalian lagi. Kalau kalian buat seperti ini melewati tanah kalian,
itu nanti kalian bisa kena penjara karena kalian membangun di tanah orang. Dan juga sebenarnya itu untuk batasannya itu ketika air hujan yang jatuh dari genteng itu harus jatuh di tanah kalian sendiri sebagai acuannya. Nah itu karena ini di pojok, itu kita buat ke bawah sini. Jangan lupa di copy. Setelah itu kita copy, yang di pinggir-pinggir jangan lupa ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau misal di sini kiri sama kanan itu sama, yaitu yang ini sama ini kita blok aja, kita mirror. Biar tegak lurus, nggak seperti ini, dipencet F8 lagi biar tegak lurus. Setelah itu pencet no, kalau pencet yes, yang sini akan hilang. Pencet no. Nah, kalau udah kita lanjutkan ini, kita CO. Nah, kalau di tanah kita sendiri buat seperti ini nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Terus pembuatan sekarang ya ini hapus apa? Pembuatan dinding. Nah, dinding sendiri kan kemarin saya sudah ajarkan untuk di video sebelumnya itu ada dinding dalam dan dinding luar. Nah, kita buat pakai dinding luar dulu. Kita rectangle dari pojok sini ke pojok sini. Setelah itu buat dinding dalam di REC sama dari pojok sini ke pojok sini. Setelah itu kita move ke bawah itu sebanyak 6. Setelah itu kita move ke tengah-tengah. Kalau sudah, kita arsir memakai arsir dinding. Jangan lupa sesuaikan ya untuk arsirnya. Arsir dinding kita add. Arsir dinding itu menggunakan ANSI 32 ya, Dek. Yang ini ANSI 32. Setelah itu diklik. Kalau sudah pas, ya sudah. Nah, oke. Jika kalian itu ada yang tanya, Mas, kenapa ini dindingnya di dalamnya ukuran? Nah, kita cek ukurannya berapa ya? Ukuran 9 cm. Kan di lapangan itu untuk ukuran bata sendiri kan lebarnya itu 11 cm ya. Nah, kenapa saya buat 9? Untuk di lapangan kan seperti ini. Kalau ukuran asli itu 11 ya. Berarti kita contohin aja kan, nggak usah buat. Nah, kenapa sih? Nah, untuk yang aslinya itu ukurannya seperti ini. Kita coba DLI. Di sini ukurannya 2. Misal ini kan 2. Yang sini itu 11. Nah, kenapa sih Mas buatnya yang pakai yang ini yang dalamnya itu 9, nggak sesuai lapangan berarti Mas. Nah, ini kan nanti kan di print di A4 ya, Dek. Nah, kalau di print di A4 itu nanti nggak akan kelihatan dan gambarnya itu akan lebih bagus kalau memakai yang dalam itu memakai 9. Oke. Bukan berarti nanti dindingnya itu ukurannya 9 ya batanya. Batanya tetap ukuran 11, tapi saat penggambaran itu menggunakan ukuran 9. Oke. Jika bingung masalah perihal dinding, nanti bisa ditanyakan di pertemuan Zoom kelas berikutnya. Nah, setelah kalian sudah membuat seperti ini tadi, dengan ukuran dinding dalam, jangan lupa layarnya ya, dinding dalam itu 9 dan dinding luar itu 15. Nah, setelah itu buat yang lain gimana? Buat lagi dari satu-satu. Ya enggak, Dek. Biar cepat itu kita mirror aja. Untuk yang sisi, kalau kita mau mirror ke bawah, itu kita MI enter dari sisi sini
oh maaf, kalau mau mirror ke bawah itu kita klik MI, setelah itu blok dindingnya dari sisi sini, pojok sini ya, ke pojok sini. Setelah itu klik no. Nah, otomatis dia ke copy. Nah, ini gimana kalau kepanjangan? Kita blok semua, ini hanya untuk AutoCAD tahun 2013 ke atas ya. Karena itu saya sarankan menggunakan AutoCAD 2013 ke atas biar mudah dalam pengerjaan dinding. Nah, kali ini udah, setelah itu kita mirror aja di tengah-tengah, klik no. Nah, ini kurang panjang, gimana kita panjangin? Nah, ini gimana? Ini kan ini sama, kita copy aja. Copy-nya kalau kita base point-nya di pucuk sini ya, di sini jangan lupa di pojok atas, pojok atas. Di sini jangan lupa juga. Nah, untuk yang ini sama, kan ini sama kayak ini, kita buat aja mirror di tengah-tengah sini, klik no. Oke, kalau tengah-tengah itu nanti akan muncul garis ketiga seperti ini ya, Dik. Nah, ini juga sama, kita mirror aja kalau sama. Nah, kalau ini kita mirror sekalian aja di sini karena tengah-tengahnya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya pembuatan kusen. Kita sudah selesai perihal dinding. Sekarang buat kusen, jangan lupa diganti ke kusen. Mana kusen? Nah, kusen sendiri kan ukurannya kita buat di luar aja. Misal kita sekarang buat kusen pintu dulu. 6 kali 12 memakai rectangle ya, Dek. Nah, setelah ini kita rectangle lagi di pojok sini dengan ukuran min 4. Min 4 itu agar ke kiri, kok min 4, maaf, min 1 itu untuk kedalaman sponennya, kemudian kali min 4 untuk lebar pintu. Nah, bentuknya akan seperti ini. Min 1 kali min 4. Nah, ini dekokan ini yang dinamakan sponen. Kalau udah kita blok, setelah itu join. Kalau udah, kita pergi ke arsir kusen. Nah, di sini udah arsir kusen, kita head. Nah, pakai ANSI 31 ya, diklik sini. Nah, misal ini kok terlalu besar, kita bisa kecilin lagi. Jadi, misal 3,8. Oh, segini pas, ya udah kita pakai segini. Nah, ini kan baru satu. Kan daun pintu kan biasanya ada di kiri kok. Kusen kan ada di kiri sama kanan ya. Kita blok aja, kita mirror. Nah, di sini. Kalau udah, kita ulangi. Di blok, mirror. Pojok sini sumbunya. Jangan lupa klik ke bawah, close no. Nah, untuk pintu sendiri kan lebar bersihnya 80 ya. Untuk pintu kamar biasa, untuk pintu kamar mandi ingat 60 cm. Kalau pintu kamar biasa, pintu ruang tengah itu 80. Nanti itu ada lagi pintu, itu pakai pintunya 2. Ya, itu biasanya di ruang tamu, itu untuk lebar keseluruhan 120 cm. Tapi untuk per daun pintunya itu 60 cm. Kita buat misal ini untuk pintu kamar biasa ya, yaitu rectangle. Klik pojok di sini, klik pojok di sini. Nah, ini kan masih memakai layar arsir kusen. Di blok kita ganti ke layar kusen di sini. Kalau udah, kita buat anggapannya itu ini daunnya ya. Kita tulis 10. Nah, seperti ini. Line. Nah, dari sini kita geser ke kiri, nanti akan muncul extension ini. Tulis 10. Nah, ini kan masih pakai layar arsir kusen ya, diganti kusen. Nah, kita ganti kusen dulu. Kalau enggak ya kita ganti
Kusen dulu. Misal kalian tadi nggak bisa kayak gini, nggak bisa ada extension gini. Kalian bisa buat line di sini, dari sini ke sini. Setelah itu kita hapus, kita move ke kanan. Jangan lupa F8-nya dinyalakan. Itu 10. Nah, kalau udah itu kalian blok di sini untuk semuanya. Nah, daun pintunya. Setelah itu kalian rotasi, diklik suhu di sini, klik ke bawah atau bisa ditulis minus 90. Nah, sudah seperti ini. Nah, kalau sudah, kita masuk lagi ke Arcirkusen. Nah, kita head. Di sini pakai ANSI 31 ya. Diklik di sini, jangan langsung semua, tapi di escape dulu. Setelah itu di head lagi atau di enter. Itu sama. Nah, habis itu escape. Kenapa nggak langsung dua? Itu nanti dia akan gabung jadi satu. Kalau dalam satu head, itu kalian buat dua sekaligus. Nah, ini kan misal kebesaran. Bisa kalian kecilkan di sini di blok dulu dua-duanya 1,8. Setelah itu kalau yang di sini itu angelnya diganti 90. Nah, diganti 90. Jadi bedakan dengan yang di kusen. Setelah ini kita masuk lagi ke kusen. Nah, kita buat garis melengkungnya set. Kalau pintu kan biasanya ada garis gitu kan. Kita klik ARC, klik di sini, jangan lupa klik 1, klik 2 di sini, klik 3 di sini. Nah, sudah selesai. Terus kadang kan untuk pintu ada garis ininya ya, Dek. Nah, ini untuk garis pemisah beda tinggi. Biasanya yang ada malah dalam kamar mandi. Kalau di antara kamar dan ruang keluarga itu biasanya lantainya itu sama, ketinggiannya plus minus 0,00. Jadi ini kita hapus saja. Nah, kalau udah kita move aja seperti ini. Nah, biasanya kan di sini kalian butuh yang posisinya seperti ini, posisinya ke bawah, posisinya miring ke kiri. Nah, biar kalian nggak buat lagi, itu kalian mirror. Bisa setelah itu klik di sini, nggak usah nempel-nempel, klik ke bawah. Setelah itu kalian blok lagi keduanya, diklik lagi di mirror, klik di sini. Nah, setelah itu kita klik lagi, klik no. Setelah itu kita copy ke kanan. Jika sudah, kita rotasi. Rotasi sebanyak 90 derajat. Nah, di sini misal kita butuh pintu di sini. Pintu di sini kan dia bukanya ke sini ya, ke dinding. Itu berarti kita pakai yang ini. Kita copy aja di sini, CO di bagian sini, middle. Nah, setelah itu kita masukkan klik di sini. Setelah itu kita blok, kita geser lagi. Oke, sampai sini. Nah, oke. Kalau yang sebelah sini gimana? Kita ambil dari yang sini. Karena ini kan pembacaannya, jadi pintunya itu angle-nya ada di sini ya, Dek. Nanti bukanya ke sini, ke pintu, bukan ke sana, bukan ke arah atas, tapi ke bawah. Yang kamar bawah gimana? Juga sama di sini. Kita CO, middle sini. Setelah itu klik di sini. Nah, kalau udah di blok lagi, klik di sini. Kalau udah klik di sini. Nah, misal di sini ada kamar mandi. Ini perumpamaan ya, 150. Misal kita buat di sini ada kamar mandi. Oke. Ukurannya 150 kali 150 ya. 150. Misal itu di sini ada kamar mandi ya, Dek. Sebentar saya buatkan untuk dindingnya. Tuh.
kita nol, kita blok. Nah, misal di sini ada kamar mandi ya. Kita ini copy. Nah, di sini ada kamar mandi. Untuk ukuran pintu kamar mandi, misal yang di sini itu sama kayak buat ini dulu ya tadi. Kita copy lagi buat untuk kamar mandi. Kamar mandi itu ukurannya 60 ya. Ini kan tadi udah buat 80. Move aja ke kanan 20. Kalau udah ini hapus, ini di blok ini move ke bawah 20. Setelah itu yang ini pintunya ini dipencet biru-biru panjang ini di tengah, klik ke bawah 20. Jangan lupa F8-nya di nyalakan. Setelah itu klik ARC, klik pojok sini kayak tadi, pojok sini lalu pojok sini. Nah, kalau udah kan kamar mandi biasanya ada itu nanti kalau udah kita mirror kayak pintu tadi, pintu utama tadi. Setelah itu kita copy. Ini untuk yang kamar mandi ya, Dek. Kita rotasi. Ini di sini butuhnya kan pintunya di sini misalnya. Kita pintunya di sini. Berarti kita butuh yang ini. Kita copy aja yang ini. CO. Setelah itu kita masukkan di sini. Nah, kalau udah escape lagi, ini dikecilkan. Oke. Selanjutnya kan di sini kan untuk kamar mandi sama kamar itu kan elevasinya beda. Di kamar 0,00, di kamar mandi kan minus 0,05 atau minus 5 cm ya. Jadi kita buat pembatasnya itu di sini. Oke. Kenapa pembatasnya itu di sisi sini, enggak di sisi yang sini? Itu ada alasannya, Dek. Kenapa di sisi sini? Karena kita lihat dulu untuk luasannya itu lebih banyak yang plus minus 0,00 atau yang minus di sini. Kan ini lebih banyak yang plus minus 0,00 ya, berarti menang yang lebih banyak. Otomatis garisnya ada di sini. Kalau lebih lebar yang minus itu nanti garisnya di sini, garis pembatasnya. Karena ini lebih banyak yang plus minus 0,00 jadi garisnya ada di sini. Nah, kenapa yang di sini nggak ada? Karena antara kamar di sini dan ruang keluarga di sini itu nggak ada pemisah. Apa namanya, untuk bawahnya lantai itu sama. Nah, setelah itu khusus lagi untuk kamar mandi itu terdapat matras RAM ya. Nah, untuk jika kalian mau mengarsir di dalam di sini ada as, itu asnya lebih baik dimatikan terlebih dahulu. Misal ini ada asnya itu lebih baik dimatikan dulu. Saya coba ya, kalian jangan coba. Misal kita ke arsir dinding. Arsir dinding. Nah, di sini untuk truss RAM sendiri itu kan itu pakai ANSI 31, rotasinya di sini diganti 90. Setelah itu di sini ganti 1,3. 1,3 disamakan jadi 90 diganti 1,3. Nah, kenapa tadi saya nyuruh untuk layar as matikan? Kalau nggak dimatikan, kita lihat, kita klik di sini, dia akan misah. Nah, bisa kita lihat, misal ya kita copy. Nah, itu kita nggak bisa tarik gini, susah ya. Coba ini kayak ini bisa. Nah, tapi di sini itu, jika kalian mengalami error seperti ini, itu nggak bisa ditarik di sini, itu asosiatifnya di sini diklik aja. Oke, otomatis seperti ini ya. Nah, kenapa tadi saya suruhnya matikan layar? Karena ini nanti edge-nya akan misah, dua-duanya akan berbeda. Oke, karena itu sebelum kita nge-hedge dinding, itu lebih baik
kita matikan dulu untuk layar. Nah, fungsi layar juga itu seperti ini. Kalau kita nggak butuh, matikan aja layar as. Ini ada lampu, klik. Nah, otomatis dia mati. Kita head, enter. Setelah itu ANSI 31, di sini di 91,3. Set. Oke, di sini jangan lupa. Setelah itu escape lagi biar dia nggak bisa. Terus di sini jangan lupa. Nah, di sini semua mengelilingi untuk semua kamar mandi. Oke. Nah, seperti ini. Terima kasih, Dek, untuk pertemuan untuk video kali ini sampai saat ini. Langsung dipraktekkan, dikerjakan. Jika ada yang bingung, silahkan tanya komentar atau via saya sendiri. Oke. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan saat pengajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.